Ya, salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang trik suara koloni di dalam gedung walet. Pertanyaan sekarang, apa itu suara koloni? Suara koloni itu tentunya harus kita pahami dulu. Apa yang dimaksud dengan suara koloni? Nah teman-teman, jika kita mau sedikit untuk mendefinisikan tentang suara koloni, berarti kan itu adalah suara dari koloni walet. Pertanyaan sekarang, suara koloni itu apakah suara dari walet yang ada di dalam ruang inap, di dalam gedung walet, di dalam goa, ataukah suara walet yang ada di luar goa atau di luar gedung walet, atau suara koloni walet yang sedang berterbangan? Karena ini adalah suara koloni. Kalau di dalam ruang inap tentunya bukan hanya suara indukan ya, bukan suara dewasa, tapi juga ada suara anakan, suara anak-anak walet yang sedang memanggil induknya, mencari makan, berteriak karena kelaparan. Sementara kalau di luar gedung atau di luar goa, walet yang berterbangan dalam jumlah yang banyak, saling berkejar-kejaran, mencuit-cuit dan sebagainya, maka tentu itu adalah suara koloni. Sekarang yang dimaksud dengan suara koloni itu yang bagaimana? Coba kita simak video berikut ini. Maksudnya suara titer suara koloni ini yang mana, Pak Atris? Mungkin bisa Pak Atris jelaskan ya. Twitter suara koloni. Maksudnya yang bagaimana Twitter suara koloni sama dengan suara tarik inap atau lebih nyaring? Jadi Pak Atris, kalau saya lihat, ini Pak Atris punya pakai trik khusus ini. Trik ini saya tidak gunakan ya. Saya tidak menggunakan trik yang dikatakan suara koloni di dalam gedung walet saya. Saya tidak gunakan trik ini. Jadi Pak Anies mengatakan, Pak, mohon pencerahan volume yang pas untuk Twitter suara koloni. Apakah sama dengan tarik inap dan lebih nyaring? Jadi begini Pak Atris. Suara inap saya yang sudah saya susun dalam gedung beserta suara tarik itu adalah formasi suara koloni. Suara inap yang saya gunakan dan suara tarik yang saya gunakan itu adalah formasi suara koloni. Karena saya selalu jelaskan bahwa penggunaan suara inap itu dalam pemahaman saya, bahwa suara inap itu adalah suara untuk memanipulasi seolah gedung dipenuhi oleh ribuan penghuni. Ketika saya sampaikan itu kalimat itu, bahwa suara inap itu adalah suara yang diformulasi atau pemakaian suara inap dalam ruang inap itu adalah formasi untuk memanipulasi ruangan seolah dipenuhi oleh ribuan walet. Artinya itulah dia yang saya maksud dengan suara koloni. Suara inap dan ada suara tarik. Paduan itulah paduan dari suara koloni. Saya tidak menggunakan suara khusus. Misalnya suara inap, Twitter inap, nanti ada Twitter tarik, terus ada lagi satu buat Twitter yang dikatakan suara koloni. Yang dikatakan suara koloni itu kan suara indukan, suara anak kan, suara remaja. Itu kan suara koloni, suara yang rame ribut tak karu-karuan. Itu kan suara koloni, suara ramenya walet. Jadi saya tidak mengaplikasikan tarik suara koloni, karena formasi suara inap saya dan suara tarik saya itulah dia formasi suara koloni. Jadi saya tidak menggunakan suara khusus yang disebut suara koloni ya Pak Atris, demikian. Ya teman-teman, itu adalah tadi cuplikan atau salinan atau kopian dari sebuah video live saya tentang kebisingan dan volume suara di dalam gedung walet. Tiba-tiba ada yang bertanya tentang suara koloni. Nah, jika kita menyimak pertanyaannya, maka di dalam aplikasinya, di dalam aplikasi gedungnya, itu ada lagi selain suara inap dan suara tarik, masih ada satu suara yang digunakan, yaitu suara koloni. Suara koloni ini bagaimana dimaksud? Nah, jadi teman-teman begini.
Dalam aplikasi trik-trik budidaya walet, ada memang teman-teman yang mengaplikasikan suara koloni selain suara tarik dan suara inap. Disebutlah dengan suara koloni. Itu berarti suara dalam kumpulan banyak walet. Bukan satu atau dua walet, tapi banyak walet. Banyak jumlah walet yang dimaksud dengan suara koloni tersebut. Tentunya di situ ada suara walet dewasa, suara indukan, ada juga suara walet anakan di dalam suara koloni tersebut, karena disebut adalah suara koloni. Nah, sementara dalam aplikasinya, dalam trik-trik yang saya gunakan, atau katakanlah trik SWOT, dan ini juga dilakukan oleh banyak teman-teman, yaitu bahwa formasi suara inap dan formasi suara tarik, formasi suara inap dan formasi suara tarik itu untuk menciptakan koloni, menciptakan suara koloni. Jadi memanipulasi ruang inap seolah dipenuhi oleh banyak ribuan walet, banyak populasi walet. Artinya dalam ruang inap itu dipenuhi oleh koloni walet. Ini adalah manipulasi dengan penggunaan suara inap dan suara tarik. Akan tetapi mungkin ada juga teman-teman, dan yang memang ada yang mengaplikasikan suara khusus yang disebut suara koloni, suara banyakan walet. Jadi setelah tercipta dengan suara inap, ada suara tarik dan suara itu menciptakan suara koloni, ditambah lagi satu suara untuk menambah ramainya kebisingan suara di dalam ruang inap. Tapi sesuai pertanyaannya, mana yang lebih nyaring? Apakah disamakan atau lebih nyaring atau lebih rendah? Nah, tentu saja kita harus memperhatikan ya teman-teman, memperhatikan fungsi suara koloni tersebut. Fungsi suara koloni itu untuk apa sebenarnya? Untuk menciptakan koloni, menciptakan ruangan, memanipulasi ruangan seolah-olah dipenuhi oleh koloni walet. Nah, tetapi lantas ketika dia mengaplikasikan suara koloni, apa fungsi dari suara inap yang digunakan jika masih mengaplikasikan suara koloni? Lantas fungsi suara inap itu apa? Dan suara tarik itu fungsinya untuk apa? Suara tarik jelas untuk memandu walet, mengatur walet, itu fungsi utamanya selain mendukung suara inap. Untuk mengatur, mengarahkan, menarik dan sebagainya, itu fungsi suara tarik, sehingga memang volumenya lebih baik, lebih keras agar bisa memandu walet untuk ekolokasi ke seluruh ruang inap. Untuk walet-walet baru bisa ekolokasi ke seluruh ruang inap untuk memandu walet dari semua lantai. Sebaliknya untuk suara inap tentu untuk memanipulasi dan untuk bisa mempercepat walet reproduksi ketika masuk usia reproduksi. Sementara suara koloni yang untuk memanipulasi, fungsi untuk memanipulasi, tentu saja jangan sampai mengacau atau merusak formasi suara inap atau tatanan suara inap atau kebisingan suara inap serta fungsi dari suara tarik itu sendiri. Oleh karena itu penggunanya harus hati-hati agar fungsi suara inap dan suara tarik yang kita buat tidak dirusak oleh penggunaan aplikasi suara koloni tersebut. Ya, semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sukses produktif dan salam SWOT buat semua.